Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dari kelas A Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta saya akan memperlihatkan contoh RPP yang telah saya buat. Pertama, apa itu RPP? Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Kedua, apa tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran? Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Ketiga, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP. Yang pertama itu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kedua, bersifat fleksibel. Ketiga, disusun untuk setiap kompetensi dasar. Keempat, keterkaitan dan keterpaduan, serta yang terakhir adalah memberikan umpan balik dan tindak lanjut dari RPP. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Di sini teman-teman bisa melihat pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdapat mata pelajaran yaitu bahasa Jerman, terdapat kelas, materi pokok yaitu Lessons, serta alokasi waktu. Saya menggunakan waktu sebanyak 2 jam pertemuan atau 2 kali 45 menit. Terdapat juga standar kompetensi yaitu menulis serta nilai kebangsaan yaitu mencakup kemandirian, jujur, serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Pada kompetensi inti terdapat 2 yaitu memahami penulisan kegiatan liburan dalam bentuk cerita. Selanjutnya, menunjukkan keterampilan menulis dan mengarang secara kreatif, produktif, mandiri, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas dan sistematis. Selanjutnya, yaitu kompetensi dasar dan indikator. Teman-teman bisa melihat untuk kompetensi dasar dan indikator, saya memiliki 2 tabel, yaitu tabel kompetensi dasar dan tabel untuk indikator. Saya memiliki 2 kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi struktur kalimat dalam suatu cerita dengan indikator yaitu mencocokkan struktur kalimat sesuai dengan cerita atau karangan yang telah dibuat. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan menulis cerita dan mengembangkan kemampuan mengarang secara kreatif. Indikatornya yaitu terdapat 5. Yang pertama, mengidentifikasi paragraf dengan melihat keselarasan semua paragraf. Indikator kedua yaitu menceritakan segala kegiatan liburan dengan kalimat yang saling berhubungan. Ketiga, menguraikan dengan baik isi dari kegiatan liburan. Keempat, mengilustrasikan kegiatan yang dilakukan di dalam cerita. Serta yang terakhir, membacakan cerita yang telah dibuat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Saya memiliki 5 tujuan pembelajaran, yaitu menulis kalimat dengan tepat, menulis paragraf dengan tepat dan saling berhubungan, menulis kosakata yang tepat sesuai dengan konteks, menulis karangan dalam bentuk cerita, serta menyusun kata atau frasa menjadi kalimat dengan struktur yang tepat. Pada RPP juga terdapat materi pembelajaran. Materi pembelajaran kali ini yang saya ambil yaitu Aktivitaten in den Ferien atau aktivitas selama liburan. Model pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu modelnya brainwriting. Kedua, metodenya setiap orang menuliskan karangan serta pendekatan yaitu kreativitas.
Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran terdapat 4 pokok, yaitu pertemuan, kegiatan, langkah-langkah, serta waktu. Teman-teman bisa melihat kegiatan awal, terdapat pendahuluan, serta berapa waktu yang digunakan, kegiatan inti, dan waktu yang digunakan, serta kegiatan akhir dan waktu yang digunakan. Selanjutnya, alat dan sumber. Pada alat dan sumber, saya menggunakan sumber belajar dari buku Deutsch ist einfach für SMA kelas 12. Dan yang terakhir adalah penilaian. Pada penilaian terdapat 2, yaitu jenis tagihan, tugas individu, serta teknik yang digunakan yaitu menulis dan membaca. Terdapat juga tanggal serta nama pembuat rancangan RPP. Itulah tadi contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat sendiri. Semoga apa yang saya paparkan dan yang saya berikan sebagai contoh dapat teman-teman pahami dan dimengerti. Dan semoga semua yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.